Pani oh pani ya, bikin pusing banyak orang ya, karena banyak pihak dibikin pusing oleh perilaku daripada satu emiten ini ya. Menteri pusing, anggota DPR pusing, ya kan? Kemudian jaksa pusing, KPK pusing, polisi pusing, tentara pusing, aguan juga pusing, penghuninya PIK 2 juga pusing. Masyarakat di sana tertindas ya, masyarakat di daerah PIK 2 ya, yang tanahnya diakuisisi dengan cara yang tidak manusiawi ya. Kita sudah sama-sama tahu NJOP 130 ribuan diturunkan menjadi 40 ribuan dengan alasan supaya tidak membebani masyarakat dalam hal membayar PBB. Bagi saya sih itu bullshit ya. Karena kalau masyarakat punya tanah tersebut bayar PBB sih mereka tidak masalah ya. Atau selama ini kita bayar PBB ya fine-fine aja ya kan. Diturunin begitu ujung-ujungnya ternyata ya. Kemudian Pak Presiden juga pusing. Kenapa dihadapkan pada pilihan yang sangat sulit? Sangat sulitnya apa? Karena ini investasi di bidang properti, Pak, bukan investasi di bidang tambang ya. Karena kalau tambang itu keruk-keruk jadi duit. Investasi di bidang properti itu developnya butuh waktu. Tidak bisa serta-merta hari ini akuisisi lahan, hari ini bisa jualan. Tidak bisa. Butuh waktu pematangan lahan, kemudian membuat fasum, memperbaik jalan, apa segala macam, dibangun dulu propertinya, baru bisa dijual. Dijual itu pun juga belum tentu langsung laku, lihat lagi kondisi makro, suku bunga gimana, suku bunga tinggi orang malas beli properti, karena bunga KPR mencekik, ya kan? Jadi butuh proses panjang. Nah, kalau ibaratnya bisnis properti itu gampang, maka kalau saya jadi presiden ya udah untuk kasus seperti ini udahlah suruh itu bos-bos tambang aja yang kerjain. Duitnya banyak kok. Ya kan? Ibarat kayak Adaro tuh, ADI tuh. 1 tahun puluhan triliun omset. Ya kan? Pani lo cuma berapa omset per tahun. Ya kan? Itu tambang itu puluhan triliun, Pak. Ya kan? Margin laba bersih 20%. Gampang lah kalau ibaratnya mau bisnis properti, tapi mereka nggak mau, bos-bos tambang nggak mau. Lama, kelamaan Pak. Jadi duitnya tuh terlalu lama. Enak ibaratnya kita mempermasalahkan, ibaratnya kita bersinggungan dengan perizinan aja, perizinan tambang gampang urusannya kan gitu, karena lahan-lahan pertambangan itu kan biasanya di pelosok-pelosok gitu ya, ibaratnya ya kita mau berurusan sama warga juga peluangnya cukup kecil ya, karena jarang ada yang tinggal di pelosok-pelosok begitu. Kalau properti begini kan lokasi, 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 dan lokasi. Jadi ya ibaratnya kalau kita mau bisnis properti terus lokasinya nggak bagus ya kan, gimana mau laku? Terus mau bisnis properti juga harus ada konektivitasnya terhadap ibaratnya perkotaan yang lain. Karena kalau enggak, wah jauh dari mana-mana ya males orang beli properti di sana. Jadi bisnis properti itu tidak gampang, susah. Ya, bukan seperti tambang, keruk 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 jadi duit. Nah disinilah pusingnya kalau saya jadi presiden saya pusing terus terang. Karena kalau saya kerasin Pani, maka selesailah sudah. Males sudah orang invest. Jangankan asing, yang lokalan aja males sudah. Ibaratnya, loh, di pemerintahan sebelumnya sudah dikasih fasilitas, sekarang dikerasin, males dah. Ya kan kita invest di yang pasti-pasti aja deh, yang ibaratnya bukan barang baru gitu kan. PSN ini kan barang baru ya, ibaratnya Anda sudah lihat di media lah bagaimana aturan perundang-undangan untuk membuat PSN ini tuh seperti apa ya kan, cantolannya apa, kekuatan hukumnya apa gitu loh. Males sudah main barang-barang baru begini, udah lain kali semua investor-investor lokal tuh udah males dah yang baru-baru begini. Kita main yang pasti-pasti aja, yang aturannya udah jelas dari bertahun-tahun ada sudah gitu ya. Nah itu masalah lagi, karena suatu saat kalau pemerintah mau bikin suatu produk yang baru gitu kan, untuk memikat investor domestik khususnya, ya males Pak, ya kan, ya males.
Ambil contoh ibaratnya kayak di IKN, males sudah, ngapain invest, ya kan? Wong yang di sini aja yang nyata-nyata begini, yang ibaratnya kita mau cari cuan di sini supaya cuannya bisa kita ya dalam bentuk CSR lah, kita invest ke IKN gitu kan. Lah, telur emasnya dipermasalahkan, gak dibantu. Males sudah, kan gitu ya. Tapi di satu sisi pihak pengembang ini kalau dengar dari cerita-cerita di luar sana dan berdasarkan fakta yang ada, ya di luar sana katanya satu meter 50.000, 80.000, pokoknya di bawah 100.000 lah. Sudah gitu ada yang cuma dibayar DP, kemudian tanahnya diuruk, bahkan ada yang DP-nya pun belum dibayar, tapi surat udah dipegang sama pembeli, kan gitu. Jadi yang punya tanah belum dapat apa-apa, tapi tanahnya udah diuruk, itu kan biadab ya. Cara-cara seperti itu kan biadab. Oke lah, dia bisa cuci tangan. Oh itu kan bukan saya, gitu loh. Ya kita semua juga tahu itu siapa, ya kan. Maklar-maklar itu tuh siapa? Mafia-mafia tanah itu siapa? Yang bayar itu siapa? Kita juga tahu. Yang nantinya kalau udah selesai diuruk, udah clear, udah ibaratnya udah nggak ada yang ribut, kanan kiri depan belakang udah nggak ada yang ribut. Nah, tinggal dijual, diakuisisi oleh anak usaha Pani. Nah, makanya muncul tuh 1 meter 1.800.000, 1.700.000 kan. Ibaratnya kenapa kok bisa disparitas harganya itu beda banget gitu loh. Ibaratnya kalau yang dulu-dulu kan 1 meter persegi 200.000 gitu ya. 200.000, 250.000. Kok bisa diakuisisi sama anak usaha Pani itu 1.800.000 gitu kan. Kemana selisih harganya? Ya orang tahu sendirilah. Ya kan kemana ya kan. Biaya mengamankan lahan. Kan seperti itu istilahnya. Jadi ya kalau saya sebagai presiden saya pusing. Saya mau kerasin pada kabur ntar investor domestik ya kan. Pemain-pemain tambang kalau disuruh ke properti nggak ada yang mau bos. Ngapain kelamaan ya kan, karena properti itu lama. Tapi kalau nggak dikerasin ngelama orang ini gitu loh, ngelama nginjek-nginjek orang gitu loh, dan bikin orang lain tuh jadi susah. Siapa ya, contoh ya simple nih, Anda beli rumah di PIK 2 1 meternya itu 25 juta kaflingan ya, 25 juta, terus bangun sendiri udah keluar berapa miliar itu. Terus tiap hari tempat tinggal Anda itu, kawasan tempat tinggal Anda itu dibahas begini-begini, terus Anda lihat di media-media itu sudah mulai masyarakat tuh mulai berkumpul di areal PIK 2 ya kan, dikit-dikit merapat, dikit-dikit makin dekat. Anda kalau tinggal di PIK 2 tenang nggak hati? Anda malam tidur itu tenang nggak? Anda keluar rumah, Anda tenang nggak meninggalkan rumah? Kepikiran toh. Jadi sudah pasti warga-warga di sana juga, ya Pak, sedikit banyak itu adalah memberikan masukan kepada pihak PIK 2. Sudahlah, tolonglah, ini kita di sini nih beli mahal loh. IPL juga mahal, ya kan? Masa begini kita nggak tenang nih tinggal di sini gitu loh. Tiap hari disorot gitu kan. Terus pelan-pelan ini masyarakat dari luar ini mulai berkumpul, kok makin lama makin dekat masuk dalam kawasan gitu kan. Resah penghuninya. Makanya Anda bisa lihat hari ini dibanting kan. Karena ya mungkin yang tadinya yakin gitu kan, influencer yang yakin gitu ya kan. Siapa yang bisa lawan Aguan gitu kan. Sini. Jangan-jangan mereka yang jualan hari ini. Ini volumenya besar loh bos, ya kan? Bahkan tadi sempat hampir ARB, ya kan? Hampir ARB, ini volumenya gede loh bos. Harga turun, volume gede, orang buang barang. Untungnya ya kita di sistem trading Genesis, kita udah out 15.150 kita udah out, kita udah keluar. Modal 5.300-an, ya kan, kita udah out, ya kan? Jadi ya bodoh amat gitu loh. Dengan kondisi harga sekarang bodoh amat. Cuma kalau saya lihat kok makin hari, kalau saya tinggal di PIK 2 saya nggak tenang. Ya, asli nggak tenang. Jadi walaupun saya nggak punya temen nih di PIK 2, tapi coba deh kalau kalian punya temen di PIK 2, coba tanya. Kalian yang tinggal di sana tuh gimana? Ngelihat berita tiap hari itu begitu, ya kan? Tenang nggak tinggal di PIK 2 gitu kan? Kalau misalnya nggak tenang,
Apa sudah memberikan masukan kepada pihak developer ya kan, untuk supaya udahlah ngalah-ngalah dikit lah ya. Kita tinggal di sini tuh kita mau tenang bos, udah beli mahal-mahal masa nggak tenang bos ya kan? Ada nggak yang begituan? Coba-coba ditanya ke teman-teman kalian yang tinggal di PIK 2 tuh gimana? Atau jangan-jangan tenang-tenang aja kan, bodo amat yang di luar ribut gini-gini kan masih jauh juga ya kan, masih jaraknya itu berapa kilo aja jauh. Aduh ya kan. Saya nggak ada teman yang tinggal di PIK 2 aja, saya nggak tahu ya kan. Yang jelas saya tahunya itu cuman security di sana itu jumlahnya itu banyak ya, ribuan katanya security yang ada di PIK 2. Cuma ya ini lucu-lucuan aja ya. Kalau misalnya masyarakat demo makin banyak, katakanlah security di PIK 2 itu total ada 10.000 orang lah ya. Terus yang demo itu 100.000 orang. Kira-kira security-nya tetap akan bertugas sebagai security atau malah ya silakan masuk bos, silakan bos, pintu gerbangnya lewat sini loh, kalau mau demo lewat sini bos ya kan. Berserah diri gitu melihat demo yang jumlahnya 1:10 gitu. Secara logika sih kalau saya ya jadi security-nya, makanya saya nggak jadi security ya. Kalau saya jadi security-nya, oh iya saya nyerah aja bos, 1:10. Ya kan, kalah banyak, kalah jumlah. Sebuah saham kalau sudah drop segini banyak itu berapa ya? Segini banyak itu dari puncaknya ke sekarang itu udah drop hampir 50%. Ya, highest to close today. 49,24%. Ini lumayan besar nih. Anda lihat yang sebelum-sebelumnya ya, contoh di sini. Ini habis rally ya dari bulan Mei 2023, rally kenceng terus mulai sideways. Sideways pullback. Pullback ini sampai ke bawah berapa persen? 27%. Ya artinya nggak nyampe 30, ya kan. Terus ini contoh lagi. Ya kan di September 2024. Naik tinggi terus pullback. Pullbacknya berapa persen? 15%, ya. Naik tinggi lagi atret. Turun ke bawah. Kalau ke low-nya 29, tapi kalau Anda ngukurnya highest to close, cuma 25%. Ya. Itu pullback yang masih wajar. Kalau dari highest to close itu 25% turun itu masih wajar. Tapi kalau sudah seperti ini, highest to close 49%, biasanya mau kembali ke all time high-nya, setengah mampus susahnya. Ya, setengah mampus susahnya. Sulit sekali. Bukan tidak mungkin loh ya, mungkin saja bisa. Tapi dia akan butuh effort yang luar biasa lamanya. Anda bayangin ya, di sini pullback itu cuman berapa ini? Dari sini ke sini 25%. Ini untuk bisa break all time high, konsolidasinya hampir sekitar setengah tahun, Pak. Ini ya. Konsolidasinya itu sekitar setengah tahun. Lama. Mana itu? Alah. Nih. Ini konsolidasinya lama banget ya, setengah tahun. Ya, apalagi yang pullbacknya 49%, hampir separuh Pak pullbacknya, jebret gitu. Waduh, ini bisa butuh waktu 1 tahun untuk bisa break all time high lagi. Ini konsolidasinya bakal aduk kayak orang bikin mabok, jebret. Kenapa? Karena pullback sedalam ini itu artinya trust para pelaku pasar itu sudah mulai kabur, sudah tidak setinggi sebelumnya. Rasa percayanya para investor dan pelaku pasar ini tadinya itu tinggi banget, rasa percaya terhadap saham ini. Sekarang kepercayaan itu mulai pudar, Pak. Bahkan sudah kayaknya di titik terendah deh. Ibaratnya ya gimana ya? Ini besok mantul bisa, rebound bisa, bukan berarti nggak bisa. Yang tadi saya bilang itu adalah break all time high, butuh effort yang luar biasa. Ini jangan-jangan para influencer yang ibaratnya suka pamer-pamer beggar gitu ya, jangan-jangan pada buang juga dalam 1 minggu terakhir. Kenapa? Ya ngeri Pak. Logika aja, diserang dari masyarakat, diserang menteri juga nyerang, ya anggota DPR nyerang. Ya kan, sekarang sudah dilaporkan ke KPK, kejaksaan juga sudah mulai bergerak, ya kan. Ini nanti para orang-orang yang terkenal di YouTube itu akan mulai menekan kepada presiden, Pak tolong ditindak, ini sudah keterlaluan gitu loh. Pasti ujung-ujungnya ke sana.
Dengan cara apa Pak? Tolong ditindak, itu KPK suruh kerjanya cepat, kejaksaan suruh kerjanya cepat, ya gitu kan. Karena bukti-buktinya itu sudah ada semua. Seperti ex Kabareskrim Susno Duaji ngomong, udah jelas itu, harusnya sudah ada yang bisa ditahan di kepolisian. Bukti-buktinya udah jelas. Pemalsuannya sudah ada, bukti pemalsuannya sudah ada. Ya, pasti akan digencet terus, dipush terus. Nah kalau begitu investor, ya malas wes, barang panas ini. Investor aja bisa berpikir begitu. Apalagi yang tinggal di sana, bos. Nah terus ujung-ujungnya apa pengaruhnya? Yang mau beli, mikir, aduh kok panas banget ya kalau tinggal di sana. Kayaknya bisa nggak tenang nih. Nggak jadi beli di sana. Efeknya 6 bulan ke depan apa? Net profit growth-nya bisa jadi tidak sekencang sebelum-sebelumnya. Kalau net profit growth, selama ini kan harga didukung oleh net profit growth yang luar biasa ya, di atas rata-rata sektor properti. Lah kalau yang mendukung kenaikan harga itu hilang, net profit growth itu hilang, tidak sebesar sebelum-sebelumnya, masih growth, tapi kan kalau growth-nya cuma 2%, 5% berbanding kuartal sebelumnya, di tahun sebelumnya gitu kan. Ya kan kecil, yang mana tadinya growth-nya 50%, 40%, sekarang cuma 5%. Ambruk itu harga. Ya kan? Kenapa? Ya karena orang investor lihat, wah ini orang sudah mulai takut-takut nih beli properti di sana. Seperti itu. Ya jadi jalan keluarnya apa? Simple kok. Jalan keluarnya bagi Pani. Simple. Ya, simple banget jalan keluarnya. Udah, nggak usah banyak ngomong. Itu aja. Paninya diem aja. Lu mau ngomong apa, lu tetap salah. Udah. Lu mau ngomong kayak apapun, lu salah. Lu diem aja. Terus sambil ngomong, ya pokoknya kita dukung aja. Ibaratnya dari kejaksaan, KPK. Kalau memang kita ada salah, ya tolong dikoreksi di bagian mana kita salah gitu kan. Jangan ibaratnya seolah-olah seperti yang kemarin saya sampaikan ya di 2 video sebelumnya. 2-3 video sebelumnya, bahwa lo salah saya apa, kan gitu ya, salah saya apa, lo saya ini beli sudah ada legalitasnya, salah saya apa, saya ini korban, saya ini ditipu gitu loh. Makanya kan muncul statement kan, oh iya punya kita tuh tidak sepanjang pagar laut loh, enggak, kita punya cuman ada di desa apa, desa Kolot kah, desa apa itu, sekitar 260-an atau 240-an SHGB. Ya kan, dan itu sudah ada sejak tahun berapa gitu. Jadi seolah-olah saya ini korban gitu. Sudah, jangan begitu bos. Semakin kamu berbuat begitu, makin kencang desakan ke kamunya. Udah diam aja. Seperti itu. Fokus bagaimana mengembangkan lahan yang sudah ada gitu loh. Jangan terlalu serakah, jangan terlalu rakus. Tapi kalau tetap bersikeras bahwa loh, saya ini juga kena tipu, kan gitu ya. Habis kamu. Ya kan? Makin dalam, ya kan, makin kencang desakan. Ingat loh, tujuan kamu itu kan masuk MSCI ataupun masuk LQ45, ya kan. Di situ kan kamu bisa cuan gede, di mana kamu bisa muntahin barang kepada pelaku-pelaku pasar yang merasa diwajibkan harus memiliki barang Pani. Karena Pani masuk MSCI atau indeks FTSE atau masuk ke LQ45, sehingga para fund manager ini harus punya sahammu. Itu kan tujuannya. Kamu kerek naik harga ini setinggi ini kan. Nah, udah deh. Jangan banyak komentar. Diam aja. Kalau memang kamu mau tujuanmu ini tercapai. Karena semakin kamu ngelawan, makin amsyong harga sahamnya. Serius, bener. Kenapa? Karena kepercayaan orang itu sudah mulai menghilang. Ibaratnya kamu turun hampir 50%. Itu betul-betul kepercayaan orang itu udah, aduh sudahlah. Jadi kalau kamu tetap bersikeras, maka ya kamu makan sendiri itu barang yang ada di market. Besok tiba-tiba kamu bikin ARA, jebret. Ibaratnya kan kamu seolah-olah ingin memberi tanda ke pasar, woi gue masih ada loh, gue bisa ARA loh. Ya lu makan barang lu sendiri pak. Ini aja influencer aja kayaknya udah pada cut loss nih. Bukan cut loss, pada TP kan, mereka modal bawah ya kan, modal di bawah kan, modalnya murah ya kan, ibaratnya kan mereka begernya banyak tuh kan, dari 2000-an atau 1500-an ya kan, mereka udah TP-nya di sini tapi deket-deket sini ya, di bawah 15.000 nih TP gitu kan, mereka aja udah
nggak pede lagi, walaupun pegang modal bawah loh, udah nggak pede lagi. Tahu dari mana saya? Kok nggak buka broker Samuri kok? Nggak perlu, volume udah ngasih tahu. Kalau bukan para influencer yang buang, berarti emiten itu sendiri yang buang. Kenapa? Karena barang di pasar nggak banyak, bos. Itu loh, barang ini di pasar nggak banyak. Kalau bukan mereka-mereka itu yang punya barang banyak dari harga modal bawah yang jualan hari ini, siapa lagi? Ya emiten itu sendiri. Lah, cilaka 12 kalau emiten itu sendiri yang buang barang. Kan lucu. Sedangkan misi dia masuk MSCI, masuk LQ45. Kalau itu tidak terwujud, aduh, mau cuan dari mana, bos? Ya kan? Makanya, lihat aja habis ini, kalau memang wise, bijaksana, maka dia tidak akan mengeluarkan statement apapun, udah pasrah aja. Terus ibaratnya, ya mana yang mau dianggap SHGB-nya batal demi hukum, ya silakan, sudah gitu aja kan? Sudah gitu aja. Terus jangan lagi menteror masyarakat, gitu, kasihan. Ya kan, siang lu nggak teror, malam lu satronin rumahnya satu persatu, kan kasihan gitu loh. Ya kan, kamu udah beli dengan harga murah loh, kamu beli murah dari mereka, terus lu take over dari para mafia ini 1.800.000, 1.700.000, tega banget gitu loh. Kenapa nggak kamu beli dari masyarakat 200.000 gitu kan, terus kamu beli dari mafia-mafia itu 2 juta kan, ya selisih cuma 200.000 loh per meter loh, bos. Kasih seneng lah orang. Toh kamu jualnya 25 juta, 30 juta loh. Cek serakai jadi uang nih. Tapi ya mungkin bagi para Taipan itu bukan serakai, yaitu ibaratnya taktik bisnis. Apalah saya ini, ya kan saya seorang trader, saya bukan Taipan. Jadi mungkin pola pikir saya pola pikir cecerek gitu kan, bukan pola pikir Taipan. Jadi ya maklum kalau saya nggak ngerti kok. Cuma yang penting ya tenang-tenang gitu loh kok. Jangan sampai bikin kemana-mana ini bola panas ini gitu kan. Kan rugi sendiri. Hari ini udah dibuktikan loh. Ibaratnya tekanan jualnya luar biasa. Belum pernah ada penurunan sedalam ini dengan volume sebesar ini. Yang dulu-dulu 13% volumenya besar. Cuma kali ini tuh ibaratnya back to back gitu loh. Jadi di tanggal 23 Januari itu udah besar, sekarang lebih besar lagi jualannya gitu kan. Kacau balau nih namanya. Ini udah jelas ini, pada buang barang. Ya. Untung gua disiplin jadi orangnya kan 15.150, bye-bye gitu kan. Cuan hampir 2 kali beggar ya kan, lumayan. Kita sih nggak sok-sokan pegang panjang ibaratnya, wah siapa yang sanggup lawan panik, enggak, kita mau santai aja, mau dia mau sampai peak 13 kayak mau sampai peak 11 kayak, toh nanti suatu saat kita bisa buy kembali kok kalau ada harga entry yang bagus sesuai sistem. Tapi selama sistem bilang harus out, ya kita out aja gitu loh, patuh. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.